لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Mukarram wal Muhtaram yang Al-Fakir muliakan, para habaib, para masyayikh, kepada para asatidz, kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kepada bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, dan yang paling khusus yang kami hormati dan yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Saiful Islam Pontianak dan segenap para jamaah, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih dapat memberikan kepada kita tanggung jawab sebuah kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita inayah, nikmat, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang berkah ini, Masjid Saiful Islam, yang berarti pedangnya Islam. Kalau menurut Al-Fakir, tafsir hemat Al-Fakir sendiri, Saiful Islam itu adalah bagaimana sebuah nama masjid yang dimana masjid tersebut menjadi tempat tonggaknya agama Islam, menjadi tempatnya kaderisasi umat Islam, dan menjadi tempat ibadah umat Islam. Mudah-mudahan dengan sesuai nama Saiful Islam ini menjadikan keberkahan bukan hanya dari masjid tersebut, tetapi untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada kehadibaan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap ahlu baitihi, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kepada penerus-penerus Nabi yang mengikuti dan mengistiqomahkan littiba'i sunnah. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia merupakan hamba Allah yang telah diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia itu dilahirkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil manusia tersebut untuk diikat perjanjian, diikat secara kontrak kehidupan. Apa isi kontrak kehidupan yang Allah berikan kepada kita?
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kontrak kehidupan tersebut. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kontrak ini di dalam Al-Quran. Wa iz akhadha rabbuka, ketika tatkala Allah memanggil manusia yang akan diciptakan dari bentuk dan dari Bani Adam tersebut, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah panggil dia untuk menjadi saksi. Jadi sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah dikontrak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi kontraknya? Lanjutan dari ayat tersebut, alastu bi rabbikum. Allah memanggil hambanya, wahai manusia, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lantas manusia menjawab yang diterangkan juga dalam Al-Quran, qalu bala syahidna. Berkata manusia, bala, betul, benar, ya, syahidna. Manusia mengatakan, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Ini menjadi kontrak perjanjian kehidupan kita sebelum Allah menciptakan kita ke muka bumi ini. Ketika setelah kita mentandatangani kontrak tersebut, ketika kita diciptakan di muka bumi ini, kita terlahir di muka bumi ini mengikuti peraturan dunia. Apabila orang tua tersebut beragama Yahudi, maka anak yang lahir akan menjadi Yahudi. Apabila orang tuanya beragama Nasrani, maka anaknya menjadi Nasrani. Dan apabila orang tuanya beragama Islam, maka anak yang lahir tadi akan menjadi agama Islam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat ini. Beliau menukil di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa ketika manusia itu dilahirkan di muka bumi ini, kullu mauludin 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak Adam ketika lahir akan suci, fitrah, tidak akan ada dosa, tidak akan ada noda, kecuali lanjutan dari hadis tersebut, orang tuanya inilah yang membawa anak tersebut. Apakah anak tersebut mau dibawa ke agama Yahudi, bapaknya Yahudi, pasti anaknya jadi Yahudi. Apabila orang tuanya yunassiranihi, Nasrani, maka anaknya akan menjadi Nasrani. Dan apabila orang tuanya yumajjisanihi, orang Majusi yang menyembah api, maka anaknya akan menjadi api dan mengikuti menyembah api. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kontrak inilah bentuk perjanjian kita ketika di bumi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita dan patut kita sembah. Bahwa dengan adanya kontrak tersebut, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus yakin bahwa Tuhan kita bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mulai manusia itu dilahirkan di muka bumi, maka manusia itu akan menghadapi namanya ujian. Ujian inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa ketika hidup di muka bumi ini akan merasakan kematian. Sebelum ia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keburukan. Akan kami uji mereka dengan kebaikan.
Karena keburukan dan kebaikan adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia itu mendapatkan ujian? Ketika di muka bumi. Ketika manusia itu ada di rahim seorang ibu. Ibu, mana suara ibu? Ketika ibu mengandung, di situ ujian Allah berlaku. Apakah ibu itu sabar dengan ujian dalam mengandung seorang anak? Apakah tidak? Bagaimana seorang ibu mengandung, menjaga kandungan, mengasih asupan yang terbaik, agar apa? Agar anak tersebut bisa lahir dengan selamat. Tetapi sebaliknya, ketika ibu tidak bisa menjaga ataupun tidak mau menjaga dari asupan gizi yang terbaik, ataupun dari menjaga dari kesabaran dalam mengandung, otomatis anak itu bisa lahir tidak selamat. Disinilah ujian terhadap kepada manusia tersebut. Ketika anak itu dilahirkan, maka anak itu masuk dalam fase dalam keadaan anak-anak. Dalam fase anak-anak dimulailah kehidupan manusia itu dimulai. Kita lihat anak tanpa akil baligh, anak yang polos, yang lucu. Ketika anak itu suka bermain, anak itu minta jajan, tapi anak ini tidak tahu bahwa ia akan suatu saat dewasa akan ditimpa sebuah ujian. Maka ketika anak ini kecil, salah satu terpenting ketika anak ini besar menuju remaja, bagaimana pendidikan seorang tua, orang tua, bapak dan ibunya mendidik anak-anak. Pendidikan yang paling terpenting untuk anak-anaknya menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu abna'akum wa ahsinu adabakum. Apa kata Nabi? Perbaiki, berikan pelajaran yang terbaik dan perbaiki adab-adab anak-anak kalian. Ketika pendidikan yang terbaik dari anak itu lahir sampai anak itu menuju umur 5 tahun dan 6 tahun, anak ini butuh dengan bimbingan. Bapak, ibu harus memiliki tanggung jawab yang besar ketika membimbing anak-anaknya. Inilah yang paling terpenting, bagaimana kita mendidik anak-anak kita sendiri. Ketika anak itu menuju remaja, ia telah mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya. Bagaimana ia mendapatkan pendidikan yang terbaik di dalam rumahnya? Maka ketika anak itu menuju remaja, ia digempur, apalagi di masa sekarang, digempur dengan media sosial, digempur dengan gadget, handphone, elektronik, sehingga ujian yang terbesar bagi anak-anak remaja dihadapkan dengan dua. Pertama, dihadapkan dengan gadget ataupun HP tersebut. Yang kedua, dia harus mencapai tujuan cita-citanya tersebut. Peran orang tua ketika bisa mendidik anaknya yang kecil tadi menuju remaja, ia akan bisa terpenuhi bimbingan tersebut. Tetapi apabila anak itu tidak dibimbing secara baik, kadang bingung, Pak, buat anak mau tapi bimbing tidak mau, punya anak mau tapi tidak mau dibina secara baik. Apakah yang terjadi ketika anak tidak dibina? Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa dengar, Pak, berita viral orang tua buang anak, bukan hanya di luar tapi di Pontianak. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penyebabnya bagaimana orang tua tidak bisa mendidik anak. Ketika anak remaja dihadapkan dengan gadget ataupun HP tersebut, sedangkan HP tersebut, na'udzubillah min dzalik, bagaikan pisau bermata dua. Kalau anak-anak remaja kita bisa mengendalikan, otomatis dia terbimbing secara baik. Tapi seandainya anak-anak kita terlena dengan HP tersebut, maka anak-anak kita tidak bisa mendapatkan cita-citanya, melainkan ia terbunuh dengan gadget tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak remaja tadi menuju kedewasaan, ujian menghadapi lagi dengan beratnya. Apa? Yaitu ingin menikah.
ingin mempunyai keluarga. Disinilah mulai bagaimana ujian tersebut yang datang silih berganti, mencari istri, mencari suami. Kalau tidak ada rasa pendidikan yang terbaik dari anak tadi, orang tua, maka keluarganya tidak terkendalikan, bahkan tidak memiliki pedoman yang terbaik untuk membangun rumah tangga yang terbaik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ingin Al-Faqir sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu an tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati rasulih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku telah meninggalkan kalian dua perkara. Seandainya dua perkara ini kalian pegang dan kalian ikuti, maka tidak akan pernah tersesat." Apa itu? Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitabnya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bapak, sebenarnya jadwal yang memberikan kultum pada hari ini adalah guru kami Kiai Ustadz Muhammad Mukhlas Syafi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub daerah Ujung Pandang. Cuman beliau meminta izin untuk diwakilkan oleh Al-Faqir sebagai santrinya. Beliau minta izin karena tidak bisa memberikan kultum. Sedangkan tema kultum yang ditetapkan oleh beliau adalah bagaimana menjadikan Al-Quran teman sejati dunia dan akhirat. Dari rentetan yang Al-Faqir sampaikan tadi, dari kontrak kehidupan, lahir ke muka bumi, menjadi anak, menjadi remaja, bahkan sudah dewasa sekalipun, sudah berapa banyak kita dekat dengan Al-Quran? Sudah berapa banyak kita membuka Al-Quran? Apakah kita di dalam mengarungi kehidupan yang berubah banyak-banyak ujian tadi, kita berpegang teguh dengan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran merupakan pedoman umat Islam. Atau saya mau nanya dengan bapak-bapak, mohon izin, berapa kali kita bisa menghatamkan Al-Quran Bapak? Apakah seminggu bisa menghatamkan Al-Quran? Atau sebulan bisa menghatamkan Al-Quran? Atau setahun bisa menghatamkan Al-Quran? Kepada ibu-ibu, mohon izin ibu bertanya, pernah menghatamkan Al-Quran seminggu sekali bu? Belum. Atau setahun sekali? Alhamdulillah. Setahun sekali biasanya ya di bulan Ramadan ini. Atau kita menghatamkan Al-Quran hanya sebagai berkhatam saja. Kalau di kampung-kampung Pak, kalau di kampung saya biasanya ada khataman. Setelah itu enggak ngaji lagi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat ini lebih mulia daripada mukjizat nabi-nabi terdahulu, Pak. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu, mungkin setelah nabi-nabi terdahulu meninggal, mukjizatnya langsung hilang. Kecuali mukjizat Al-Quran yang pada saat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama menggenapkan 23 tahun sampai akhir zaman nanti Al-Quran menjadi mukjizat yang akan hadir sepanjang masa. Kapan kita bisa membaca Al-Quran? Sedangkan rentetan di dalam mencari pedoman yang apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu sangat panjang, Pak. Alhamdulillah Al-Faqir sebagai santri Ustadz Mukhlas Syafi di Pondok Tahfidzul Quran, kita di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub itu lebih kegiatan menghafal Al-Quran, Pak. Menghafal Al-Quran.
Jadi pertama kali seseorang ingin belajar Al-Quran, yang harus diperbaiki adalah makharijul huruf. Yang kedua, seseorang itu ingin belajar Al-Quran, fasahahnya dulu. Bagaimana harokat fathah, kasrah, dhammah. Ketika fasahah sudah, baru naik lagi tingkatan tajwid. Bagaimana nun mati, mim mati, gunnah, sukun, mat. Ketika tajwid sudah bisa, baru tartilul Quran, belajar membaca Al-Quran. Ketika tartilul Quran sudah bisa, baru mulai naik lagi terjemah Al-Quran. Kalau sudah naik lagi, baru tafsirul Quran. Setelah tafsirul Quran, baru ta'milul Quran. Setelah ta'milul Quran, yang terakhir istiqamah bil Quran. Dari umur kita, dari kontrak kehidupan sampai pada saat sekarang, apakah kita sudah melalui semua itu untuk mencari pedoman dalam kehidupan kita? Atau Al-Quran hanya kita simpan di lemari atau di dalam mobil, itu pun kalau kita sempat bacanya. Sedangkan dalam untuk memasuki Al-Quran, mencari kehidupan, mencari pedoman, mencari ihdinas siratal mustaqimnya, petunjuk yang ada dalam Al-Quran, butuh dari makhraj sampai istiqomah bil Quran tadi, Pak. Bagaimana kita bisa istiqomah bil Quran tapi belum bisa ta'milul Quran? Untuk mengamalkan saja belum tahu, karena kita belum bisa istiqomah. Ketika kita mau ke ta'mil Quran, bagaimana kita mau ta'mil mengamalkan Al-Quran tapi kita belum tahu apa isi kandungan ayat Al-Quran tadi? Ketika kita belum tahu isi kandungan tafsirnya, bagaimana kita tahu? Karena kita belum buka terjemah Al-Qurannya. Bagaimana kita mau tahu terjemah Al-Qurannya? Kita belum baca Al-Qurannya, tartilul Quran. Sebelum kita baca tartilul Quran, tajwid kita masih belum benar. Sebelum benarnya tajwid kita, fasahah kita masih belum bagus. Bagaimana fasahah kita bisa bagus, sedangkan kita tidak mau belajar makharijul hurufnya? Panjang ceritanya ketika kita mau belajar Al-Quran, tapi semuanya ada dalam Al-Quran. Mohon izin Bapak Ibu, semuanya apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Masalah ada, solusinya dalam Al-Quran. Tapi apakah kita membuka Al-Quran, mencari tafsirnya, mencari dalilnya, dan langsung kita tanya ataupun kita amalkan? Belum tentu. Oleh karena itu, mohon izin Bapak Ibu, di bulan yang berkah ini, Ramadan, yang dimana Al-Quran diturunkan, Al-Fakir mengajak khususnya kepada Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama sedikit demi sedikit menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, teman yang akan menjadi teman kita bukan hanya di dunia, tapi di alam barzakh dan di hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat ketika di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkan. Alhamdulillah, Al-Fakir kenal pengurus masjid ini, salah satunya Kiai Nur Syahid sama Bapak Mus Mulyadi. Beliau adalah qori juga Pak Mus. Alhamdulillah, guru-guru kita banyak yang bisa mengajarkan Al-Quran. Tinggal bagaimana sisa-sisa
nafas yang masih ada di dalam badan kita, sedikit saja kita ambil untuk bisa belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan di hari yang berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah, maghfirah dan inayahnya kepada kita, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan puasa, ibadah puasa ini dengan full 30 hari, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran menjadi teman setia kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru, sedikit banyak Al-Faqir minta izin maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada kata-kata yang menyinggung. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.